David, kita ada masalah. Seorang periset postdoktoral, Michael Bonkowski, memberitahu Dr. David di sebuah pagi di akhir 2017 saat dia baru tiba di lab. Sapaan seperti ini di pagi hari biasanya akan diikuti dengan berita buruk. Bukan hal yang bagus untuk memulai sebuah hari. Oke, tarik nafas dalam-dalam, lalu siap-siap menerima kabar buruk. Itu pikiran yang muncul di benak Dr. David. Tikusnya tidak mau berhenti berlari. Kata Bonkowski. Tikus yang sedang dia bicarakan umurnya sekitar 20 bulan. Itu kira-kira setara dengan manusia berusia 65 tahun. Mereka sudah kasih dia makan NMN, molekul yang bertujuan untuk meningkatkan level NAD, yang mereka percaya akan meningkatkan aktivitas sirtuin. Jika tikus tersebut menjadi ketagihan berlari, itu harusnya pertanda bagus. Lalu, kenapa hal itu jadi sebuah masalah ya? Bukankah itu berita yang bagus? Tanya Dr. David. Ya, harusnya sih, kalau saja treadmill kita tidak rusak. Jawab Bonkowski. Jadi ceritanya, program di treadmill itu diprogram untuk mencatat tikus itu berlari sejauh 3 km. Setelah tikus tua itu berlari sejauh 3 km, mesinnya akan berhenti. Jadi kita harus mulai dari awal lagi. Kata Bonkowski. Butuh beberapa saat untuk David mencerna hal ini. 1000 meter adalah hal yang bagus. Prestasi yang bagus untuk seekor tikus. 2000 meter, 5 kali keliling lapangan bola, merupakan prestasi luar biasa untuk tikus muda. Ada alasan mengapa programnya diset maksimal 3 km. Itu karena tikus biasanya tidak berlari sejauh itu. Tikus-tikus tua ini malahan berlari ultramaraton. Pertanyaannya adalah, mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang ditemukan oleh Dr. Sinclair, yang telah mereka publikasikan di tahun 2018, adalah ketika tikus-tikus tua tersebut diberikan NMN untuk meningkatkan NAD. NAD yang meningkat akan mengaktifkan enzim SIRT1. Akibatnya sel endotelial milik tikus tua, yaitu lapisan dalam pembuluh darah, bergerak ke arah otot yang tidak mendapat banyak aliran darah. Kapilari, atau pembuluh darah kecil, terbentuk, lalu menyalurkan oksigen yang dibutuhkan, membuang asam laktat dan racun metabolisme dari otot, sehingga menghilangkan penyebab utama kelelahan di tikus dan manusia. Itulah cara bagaimana tikus tua tiba-tiba bisa menjadi pelari maraton yang hebat. Karena sirtuin telah diaktifkan, epigenom tikus-tikus tersebut menjadi lebih stabil. Kapilari yang terbentuk mirip dengan respon yang dihasilkan saat orang berolahraga. Itu seperti seolah-olah tikusnya sudah berolahraga. Itu adalah tanda yang pasti bahwa salah satu aspek dari proses penuaan dapat dibalik. Demikianlah cerita bagaimana Dr. David Sinclair dan rekannya, Dr. Michael Bonkowski, berhasil membuktikan NMN mampu membuat tikus menjadi pelari ultramaraton. Sekedar informasi, Dr. Michael Bonkowski juga memegang rekor untuk menciptakan tikus yang hidup paling lama, yaitu 5 tahun. Cerita ini diangkat dari buku Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have To. Bagi yang ingin mengetahui ceritanya yang lebih lengkap, silakan beli dan baca buku tersebut.